Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Saleha untuk episode tanggal 30 Oktober 2024. Dan di sini Mimin juga akan memberikan poin-poin dan juga pembelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira apa saja yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan dengan perseteruan antara Dita dan juga Nadia, di mana saat itu Dita menuntut agar Gania bisa pindah ke kamar utama, yaitu kamar Ferdi. Awalnya Nadia tidak mengizinkan hal itu ya kawan-kawan, namun ternyata Dita memiliki lebih banyak bukti tentang Nadia. Bahkan Dita juga telah memegang bukti baju dan juga rok Nadia yang digunakan untuk mencelakai Saleha. Hal itu membuat Nadia akhirnya tidak bisa berbuat banyak dan akhirnya mengalah dan membiarkan Gania tinggal di kamar Ferdi. Namun meskipun begitu, Nadia sepertinya sedang merencanakan sesuatu untuk mengusir Dita dan juga Gania dari rumah itu. Drama yang lebih besar pun tersaji di ruang meeting di perusahaan atau di kantor Bu Sukma ya kawan-kawan, di mana saat itu ketika Bu Sukma mengumpulkan Dani, Intan, Saleha, Nando, dan Pak Darmawan, mereka memang membahas tentang masalah yang sedang terjadi saat ini. Ya, saat itu Dani mengatakan semuanya kepada semua orang bahwa memang dulu dirinya sempat mencintai Saleha. Namun Dani sudah lama menyerah dengan perasaan itu karena Dani merasa bahwa menjaga kebahagiaan Saleha itu jauh lebih penting daripada mengepentingkan ego dari Dani. Dani juga mengatakan bahwa dirinya melakukan semua ini karena memang Saleha adalah mantan istri dari mendiang kembarannya, yaitu Dewangga atau yang kita kenal sebagai Azam. Namun permasalahannya tidak selesai sampai di situ ya kawan-kawan. Bahkan keributan pun sampai pecah ketika saat itu Intan memaksa Saleha untuk mengatakan di hadapan Dani bahwa Saleha tidak membalas perasaan Dani. Ya, memang sejak dulu Saleha itu menghormati Dani sebagai seorang kakak ya kawan-kawan, karena Dani adalah saudara kembar dari mendiang suami Saleha sebelumnya. Hingga pada akhirnya hal ini pun membuat Intan semakin kesal ya kawan-kawan, sampai Intan membahas tentang anak Saleha yang telah meninggal dunia. Saleha tidak bisa menahan emosinya hingga akhirnya menampar Intan ya kawan-kawan. Dan saat itu Pak Darmawan pun menyuruh Nando untuk membawa pergi Saleha dari ruangan tersebut. Hingga pada akhirnya setelah semuanya tenang, saat itu Dani, Nando, Pak Darmawan, dan juga Bu Sukma akhirnya kembali bertemu di ruang meeting untuk mengambil jalan tengah dari semua ini. Dan akhirnya Nando telah mengambil keputusan bahwa Nando hanya akan datang sekali dalam seminggu ke kantor karena Nando harus bekerja di luar kantor. Sementara Saleha juga tidak akan pernah menginjakan kakinya lagi di kantor itu. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol
subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti setelah semuanya selesai. Saat itu Pak Darmawan menemui Intan dan mengatakan kepada Intan bahwa seharusnya jika Intan tidak bisa mengendalikan perasaan suaminya, Intan tidak boleh menyalahkan orang lain dalam hal ini. Pak Darmawan pun mengungkit tentang masa lalu di mana ketika Nando menyelamatkan Intan dan membawa Intan pulang ke rumah, Saleha tidak pernah mempermasalahkan itu semua. Bahkan Saleha mendukung Nando untuk membantu Intan. Bahkan ketika Intan pada saat itu didatangi oleh beberapa orang preman di kontrakannya, Saleha mendukung Nando untuk membawa pergi Intan dan menyelamatkan Intan dari sana. Saleha tidak pernah cemburu karena Saleha percaya bahwa Nando itu sangat setia kepada dirinya. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana pada saat itu Saras dan Marco datang ke ruangan manajemen untuk membersihkan nama Saras ya kawan-kawan. Dan pada saat itu Bara juga meminta Saras untuk meminta nomor telepon dari orang yang telah melaporkan Saras. Dan akhirnya Saras pun berhasil mendapatkan nomor telepon itu. Dan akhirnya Bara pun melacak dan ternyata Bara menemukan nomor itu adalah nomor Nadia Thalia. Hal ini membuat Bara benar-benar sangat marah. Apalagi setelah sebelumnya Bara juga mendengar percakapan Intan dan juga Nadia di telepon, di mana Nadia terus-menerus memprovokasi dan juga memanipulasi Intan untuk membenci Saleha. Bara benar-benar sangat marah hingga pada akhirnya ketika Bara mengajak Nadia untuk bertemu, Bara bertanya apa yang sebenarnya Nadia inginkan, mengapa Nadia sampai melakukan ini semua kepada orang-orang yang dekat dengan Saleha. Bahkan ketika Intan ingin menjelaskan semuanya kepada Bara, Bara sudah tidak mau ya kawan-kawan, karena Bara sudah sangat kecewa dengan Nadia. Ya, awalnya Mimin sangat bahagia ya kawan-kawan, karena hari ini Nadia benar-benar terlihat seperti orang stres, depresi karena semua rencananya gagal. Namun sangat disayangkan di akhir episode Nadia berhasil mengetahui sebuah fakta yang cukup mencengangkan, yaitu tentang pernikahan Dani dan juga Intan. Saat itu setelah Nadia berziarah ke makam Rianti, Nadia pun melihat Dani yang sedang berziarah ke makam Azam ya kawan-kawan. Di sana Dani sedang curhat kepada Azam seperti biasa. Dani bertanya apakah keputusannya untuk menikah dengan Intan itu salah, karena Dani melakukan semua ini untuk melindungi Saleha dan juga Nando. Hal ini pun di video dan dikirimkan kepada Intan, sehingga membuat Intan benar-benar merasa nyesek dan sakit hati setelah mendengar semua kenyataan ini. Wah, sepertinya di episode yang akan datang kita akan melihat lebih banyak lagi drama yang akan tersaji. Nah, poin-poin dan juga pembelajaran yang bisa kita ambil dari episode sebelumnya, yaitu bahwa tidak semua kejahatan itu berjalan dengan lancar. Karena sebaik apapun rencana, orang jahat pasti akan selalu menemukan kebuntuan, dan kebaikan akan selalu bisa menyelesaikan semua permasalahan. Dan kita juga diperlihatkan bagaimana cara Saleha dan juga Nando untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kuncinya adalah sabar, karena sabar bisa membuat kita semua menyelesaikan permasalahan, karena dengan sabar kita bisa berpikir dengan jernih. Dan meskipun kesabaran itu adalah pohon yang sangat pahit, namun Mimin sangat yakin bahwa buah dari kesabaran itu akan sangat manis. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan lanjutan dari sinetron Saleha yang akan tayang setiap hari pukul 18:10 hanya di SCTV.
Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.